Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Mulyani Hidayah dari Prodi Sistem Informasi B semester 8. Jadi, saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah AMT. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video analisis SWOT diri sendiri. Jadi, analisis SWOT merupakan metode alat analisis untuk mengevaluasi diri kita sendiri. Nah, fungsi dari analisis SWOT adalah mengetahui apa kelebihan dan kekurangan dari diri kita. Selain itu, juga untuk mengetahui ancaman atau peluang yang akan kita hadapi. Baik, untuk analisis SWOT diri sendiri, di sini yang pertama saya akan membahas tentang strength atau kekuatan. Di mana yang nomor 1, di sini saya bisa menyelesaikan waktu untuk bekerja dan kuliah dengan berusaha hasil yang maksimal. Nah, contohnya seperti pada saat hari Minggu sampai hari Jumat, dari jam 7 pagi sampai sore bisa jadi pukul 2 atau 3 itu saya bekerja. Kemudian pada hari Sabtu saya melaksanakan kuliah di Universitas Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Kemudian yang nomor 2, bertanggung jawab dan disiplin atas tugas yang diberikan dan mengerjakannya dengan giat. Jadi seperti ketika ada tugas dari bos atau ada tugas dari kampus, di mana saya bisa menyelesaikan tugas tersebut dengan tepat waktu dan sungguh-sungguh. Kemudian yang ketiga ada cepat beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Ya, jadi ketika saya berada di lingkungan yang baru yang belum pernah saya temui misalnya, dimana di situ ada beberapa orang baru juga yang harus saya temui. Di situ saya bisa cepat beradaptasi atau humble terhadap orang-orang sekitar saya. Kemudian saya juga mampu bekerja dalam tim maupun secara mandiri. Karena di pekerjaan saya biasanya ada pekerjaan yang melibatkan tim dan ada juga pekerjaan yang memang harus saya selesaikan sendiri. Kemudian ada selalu bersikap jujur, pantang menyerah, dan suka mencoba hal-hal baru. Di mana saya selalu jujur dalam mengerjakan tugas-tugas dari bos dan pekerjaan kampus saya. Dan saya juga suka mencoba hal-hal yang baru yang mungkin belum pernah saya temui. Kemudian yang terakhir ada dapat mengatur keuangan dengan sangat baik, di mana saya bisa mengatur keuangan saya dari saya bekerja, kemudian saya mendapatkan gaji, di mana saya bisa mengatur untuk keperluan kuliah, kemudian keperluan pribadi. Kemudian contoh analisis SWOT pada diri sendiri yang kedua ada weakness atau kelemahan. Yang pertama, saya kurang percaya diri dalam berbicara di depan umum. Nah, ketika saya berbicara di depan orang banyak dan orang itu mungkin belum saya kenal atau belum pernah saya temui sebelumnya. Nah, dimana di situ saya sudah sangat merasa
nervous, gugup, dan tidak pede pada diri saya sendiri. Dan bisa jadi apa yang akan saya bicarakan pada saat itu bisa jadi mendadak lupa dan ngeblank apa yang ingin saya bicarakan pada saat itu. Kemudian yang kedua, saya memiliki kecenderungan cepat bosan terhadap suatu hal dan pelupa. Contohnya, seperti ketika saya menaruh barang, kunci sepeda motor atau handphone, saya menaruh di mana dan saya lupa akan hal tersebut, menaruhnya di mana. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, agar saya tidak lupa, saya biasanya mencatat setiap aktivitas yang akan saya lakukan atau deadline yang akan saya kerjakan itu pada buku atau pada note HP. Dan yang ketiga, saya memiliki emosi yang tidak stabil dan mudah bad mood. Kemudian yang keempat, mudah merasa cemas dan khawatir ketika menghadapi tekanan atau situasi yang tidak terduga. Jadi ketika saya mendapatkan sedikit masalah dan masalah itu belum terselesaikan, maka saya bisa memikirkan masalah tersebut secara terus-menerus hingga masalah tersebut sampai selesai. Maka di situ saya baru bisa meredamkan pikiran saya. Kemudian yang kelima, mudah terganggu dan terpengaruhi oleh pembicaraan orang sekitar. Jadi contohnya seperti saat ketika saya sedang bekerja, kemudian rekan saya atau ada orang lain yang lewat dengan suara keras dan mengganggu pikiran dan pekerjaan saya, maka di situ pekerjaan saya terganggu dan tidak bisa langsung diselesaikan pada saat itu juga. Nah, untuk menghindari hal tersebut, maka saya terkadang pergi meninggalkan tempat itu atau mencari udara segar terlebih dahulu, baru bisa melanjutkan pekerjaan saya. Untuk analisis SWOT yang ketiga, ada opportunities atau peluang. Yang pertama, adanya rekan-rekan kerja saya yang bisa memberikan bimbingan dan inspirasi, di mana di situ bisa membuat semangat kerja saya semakin meningkat karena adanya bimbingan dan motivasi dari lingkungan kerja saya. Kemudian yang kedua, memiliki jaringan yang bisa dibilang cukup luas di lingkungan pekerjaan. Di situ bisa mendukung prospek saya untuk mengembangkan diri saya dalam pekerjaan saya. Kemudian saya juga mendapatkan dukungan besar dari keluarga dan juga teman-teman dekat saya. Kemudian analisis SWOT diri sendiri yang terakhir, ada ancaman atau bisa dibilang threat. Oke, untuk ancaman ini saya banyaknya pesaing di dunia kerja yang semakin ketat sehingga harus meningkatkan keterampilan saya pada diri saya sendiri. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi